Meski kalahkan Filipina, timnas Indonesia tetap gagal lolos semifinal karena regulasi baru AFF. Reputasi Piala AFF 2024 makin hancur usai terbukti banyak kecurangan hingga pengaturan skor. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Piala AFF 2024 diguncang dugaan skandal pengaturan skor. Tudingan pengaturan skor kembali mencuat ke publik usai laga Vietnam versus Filipina. Pada laga tersebut, timnas Vietnam harus puas berbagi 1 poin saat bertandang ke markas Filipina pada laga lanjutan grup B Piala AFF 2024. Kedua tim bermain imbang 1-1 di Rizal Memorial Stadium. Vietnam tampil menekan sejak awal pertandingan. Peluang pertama hadir dari Nguyen Quang Hai di menit keempat, tetapi tembakan jarak jauhnya melenceng dari target. Tuan rumah Filipina balas mengancam di menit ke-7, namun tembakan Michael Kepter dari dalam kotak penalti melambung di atas gawang. Vietnam nyaris mencetak gol di menit ke-26, tetapi tembakan Din Tan Bin dari jarak dekat ditepis kiper Patrick Daito. Peluang Vietnam berikutnya hadir di menit ke-28. Duan Ngoc Tan melepaskan tembakan jarak jauh, namun bola melambung di atas gawang. 5 menit kemudian, tembakan Nguyen Tan Bin juga belum tepat sasaran. Sandro Reyes nyaris membobol gawang Vietnam pada menit ke-36 usai menggiring bola melewati beberapa pemain, namun eksekusi akhirnya melebar di sisi kiri. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Vietnam hampir mencetak gol di menit ke-61, namun tembakan Phu Van Tan mengenai tiang gawang. Filipina akhirnya membobol gawang Vietnam di menit ke-68. Umpan lambung Amani Aguinaldo yang gagal disapu dengan baik oleh lini belakang membuat bola dikuasai Gervais Gayoso di kotak penalti. Tembakannya ke sudut kanan gawang tak mampu dihalau kiper Philip Nguyen. Filipina berupaya mempertahankan keunggulan, namun Vietnam berhasil menyamakan skor di menit ke-97. Dalam situasi sepak pojok, Daito gagal menangkap bola dengan baik. Bola liar kemudian disundul Duan Ngoc Tan ke dalam gawang. Skor 1-1 bertahan hingga usai. Hasil imbang ini membuat Vietnam tetap berada di puncak klasemen. Vietnam mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Filipina tertahan di posisi keempat klasemen dengan koleksi 3 poin, sedangkan Indonesia dapat keuntungan dengan hasil imbang ini dengan tetap berada di posisi kedua klasemen sementara. Dengan hasil ini, timnas Indonesia tetap berada dalam posisi yang bagus untuk lolos ke babak semifinal. Syaratnya, tim Garuda harus bisa mengalahkan Filipina pada laga terakhir. Namun, walaupun ada dugaan pengaturan skor, peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 cukup terbuka. Asalkan tim besutan Sintayong wajib menang atas Filipina pada laga terakhir fase grup di Stadion Manahan Solo. Hanya ada 2 tiket dari setiap grup yang akan tampil dalam laga semifinal. Di grup A, Thailand sudah memastikan tempat di babak sistem gugur. Thailand tinggal menunggu siapa yang bakal mendampinginya di semifinal, yakni Singapura, Malaysia atau Kamboja. Singapura dan Malaysia bakal saling berhadapan, sedangkan Thailand bakal menantang Kamboja. Sementara grup B ada 4 tim yang sedang berebut tiket semifinal. Saat ini Vietnam sebagai pemuncak klasemen grup B dengan 7 poin. Timnas Indonesia di posisi kedua dengan 4 poin. Myanmar di peringkat ketiga mengumpulkan poin sama, sedangkan Filipina menempati tempat ketiga karena memiliki 3 poin. Jika tim asuhan Sintayong meraih kemenangan atas Filipina, timnas Indonesia memiliki poin 7. Poin itu membuka jalan mereka lolos ke babak semifinal, tetapi ada beberapa catatan. Pertama, Vietnam harus menang atas Myanmar di pertandingan berikutnya. Kemenangan itu akan membuat mereka menjadi juara grup B, sedangkan timnas Indonesia menjadi runner-up karena memiliki 7 poin. Yang kedua, Vietnam bermain imbang dengan Myanmar. Hasil itu membuat mereka di puncak klasemen dengan 8 poin dan timnas Indonesia di posisi kedua. Ketiga, Vietnam menelan kekalahan dari Myanmar. Timnas Indonesia tetap bisa lolos ke semifinal dengan syarat harus unggul selisih gol dari kedua tim itu, karena mereka akan memiliki poin sama, yakni 7.
Sebagaimana diketahui, jika ada tim yang memiliki poin sama akan ditentukan dari selisih gol. Hal itu adalah regulasi yang diterapkan dalam pesta sepak bola Asia Tenggara itu. Hanya ada satu peluang untuk timnas Indonesia masuk ke babak berikutnya di ajang ASEAN Championship 2024, yakni menang lawan Filipina. Akan tetapi nasib timnas Indonesia saat ini sedikit runyam lantaran mereka juga harus bergantung dengan hasil pertandingan tim lain di grup B. Selain harus menang dari Filipina, skuad asuhan Sintayong kini juga berharap dari hasil Vietnam versus Myanmar. Vietnam memuncaki klasemen grup B dengan 7 poin, diikuti oleh Indonesia dan Myanmar dengan 4 poin. Meskipun kedua tim memiliki selisih gol yang sama, yakni 4-4, timnas Indonesia unggul dalam head-to-head setelah memenangkan pertandingan pertama dengan skor 1-0. Sementara itu, Filipina memiliki 3 poin dan Laos hanya memiliki 2 poin. Laos sudah tersingkir karena sudah bermain 4 kali, sementara tim lain masih akan bermain pada Sabtu 21 Desember mendatang. Dalam situasi ini, sepertinya timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk lolos ke semifinal sebagai juara grup maupun runner-up grup, meskipun opsi kedua terlihat lebih memungkinkan. Melawan Filipina, timnas Indonesia pernah bertanding di pertandingan keempat fase grup sebanyak 2 kali. Hasilnya, Indonesia selalu menang. Pada 2002, Indonesia menghabisi Filipina 13-1 pada pertandingan terakhir Piala AFF. Pada 2 tahun lalu, Indonesia menang 2-1 atas Filipina. Indonesia tak pernah kalah dalam 5 laga terakhir pada pertandingan pamungkas fase grup Piala AFF. Indonesia menang 4 kali dan imbang 1 kali. Melawan Filipina, Indonesia sudah bertanding sebanyak 3 kali di pertandingan terakhir. Hasilnya, Indonesia menang 2 kali dan imbang 1 kali. Torehan statistik Indonesia di laga terakhir Piala AFF bisa dilihat di bawah ini. Sekedar informasi, timnas Indonesia sudah menjalani sesi latihan jelang melawan Filipina. Menariknya, latihan timnas Indonesia ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berlatih di sisi lapangan. Mereka melakukan latihan ringan untuk pemulihan dengan menggunakan matras. Bagian ini terdiri dari pemain-pemain inti skuad Merah Putih yang bermain dalam waktu lama pada pertandingan terakhir melawan Vietnam. Setidaknya ada 8 pemain yang termasuk dalam bagian ini, yaitu Muhammad Ferrari, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Donitri Pamungkas, Ahmad Maulana Syarif, Arhan Fikri, Rafael Strik hingga Muhammad Raihan Hanan. Saat ini satu-satunya pemain yang tidak hadir dalam sesi latihan adalah Kadek Arel. Pemain bertahan dari Bali United ini telah menjadi pemain andalan bagi Sintayong selama 3 pertandingan terakhir grup B Piala AFF 2024. Mari kita doakan semoga timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina dengan skor yang paling banyak, agar timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Dan mari kita doakan semoga timnas kali ini bisa menjuarai Piala AFF tahun ini.